dalam setiap perannya atau pekerjaannya, baik itu dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang mengatakan lebih hebat atau yang mengatakan lebih besar, atau perannya yang lebih utama atau yang tidak penting atau dianggap yang tidak utama. Nah, disitulah kita bisa melihat kesatuan itu, Bapak Ibu. Amin. Nah, karena itu Tuhan menginginkan kepada setiap kita supaya kita gereja Tuhan boleh unity di dalam kesatuan Kristus. Nah, ini mencerminkan salah satu sikap atau karakter dari Tuhan, yaitu unity. Maka Tuhan juga menginginkan hal yang sama di dalam diri kita sebagai tubuh Kristus, tidak melihat perbedaan-perbedaan di antara setiap kita. Nah, kalau kita melihat perbedaan di antara setiap kita, Bapak Ibu, tidak ada yang cocok nih kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa ketemu di antara setiap kita. Nah, justru di dalam perbedaan-perbedaan itulah kita mau unity. Di dalam perbedaan-perbedaan itulah terletak kekayaan kita waktu kita unity di dalam Kristus. Amin. Nah, slide ini. Alkitab itu mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa unity itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Mengapa? Karena Tuhan menggambarkan di dalam kita ini sebagai tubuh Kristus. Di dalam tubuh nih, Bapak Ibu, sama seperti tubuh kita ini terdiri dari tangan, terdiri dari kaki, terdiri dari mata. Semua tugas dan fungsinya tidak ada yang sama. Semua berbeda-beda. Tidak mungkin fungsi tangan itu sama dengan fungsi kaki. Tidak mungkin fungsi kaki itu sama dengan fungsi kepala. Semua berjalan dan bekerja dengan fungsinya masing-masing. Nah, kita juga sebagai tubuh Kristus, semua di dalam melakukan setiap aktivitas pelayanan kita, Tuhan memberikan karunia kepada setiap kita berbeda-beda. Tetapi tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih besar dari antara masing-masing karunia yang Tuhan berikan itu. Maka sebagai tubuh Kristus, kita harus saling mengisi, kita harus saling melengkapi, kita harus saling membangun di antara satu dengan yang lain. Bukan berarti tim yang ada di mimbar ini lebih hebat, Bapak Ibu, dengan ada yang penerima tamu, dengan ada yang main tamborin, dengan yang doa syafaat. Tidak, Bapak Ibu. Semua kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, upahnya sama, Bapak Ibu. Amin. Upahnya sama. Kalau barangkali upahnya di sini lebih besar, saya percaya orang-orang semua sudah berlomba kemari semua, kan, karena ingin cari apa, Bapak Ibu? Upahnya lebih besar, sehingga tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan atau pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan tidak mengatakan, Bapak Ibu, waktu kita mau jadi hamba, waktu kita adalah menjadi orang yang memberikan hati dan hidup kita untuk melayani, itulah yang mendapat upah yang besar. Itu konsepnya, Bapak Ibu. Nah, sehingga dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 33, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi menghendaki damai sejahtera. Nah, inilah kehendak Tuhan. Tuhan itu menginginkan di antara setiap kita gerejanya selalu unity. Maka kita tidak boleh membandingkan gereja GBI ini dengan gereja cabang yang lain. GBI di sana tidak ada urapannya, GBI di sini ada urapannya, GBI di sana tidak enak, GBI di sini lebih enak. Kalau kita hanya menjadi jemaat atau orang yang sedang membanding-bandingkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, membandingkan cara pelayanannya dengan gereja yang lain, Bapak Ibu, itulah kita orang yang sedang tidak mau mengkoneksikan diri kita untuk terhubung di antara satu dengan yang lain. Karena kita sebagai tubuh Kristus, kita harus tetap unik. Amin. Amin. Nah, karena apa, Bapak Ibu? Setiap waktu kita tidak unity, maka akan terjadi perpecahan. Makanya ada satu pepatah Indonesia yang cukup terkenal mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Tidak ada demikian, Bapak Ibu ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Waktu kita bersatu di antara satu dengan yang lain, maka kita akan mendapatkan spirit, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tetapi waktu kita terpecah belah, Bapak Ibu, kita akan merasa capek. Maka ada pepatah juga mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Seberat apapun beban
itu Bapak Ibu, kalau kita sama-sama ini menjinjingnya, beban itu tidak akan pernah terasa. Waktu kita memberikan bahu kita untuk sama-sama memikul, maka beban itu tidak akan terasa berat, kecuali kalau kita membiarkan orang tersebut memikul beban itu tersendiri, pasti akan merasa berat. Nah, di dalam keunitian kita sebagai tubuh Kristus Bapak Ibu, Tuhan menghendaki supaya kita ini unity di antara satu dengan yang lain. Karena waktu kita unity Bapak Ibu, beban apapun yang terjadi dalam diri kita, dalam pelayanan kita, dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, beban itu tidak akan terasa berat. Beban itu akan terasa ringan. Karena apa Bapak Ibu? Yang berdoa itu bukan hanya satu orang. Yang doa yang menopang kita itu ada orang-orang yang di sekitar kita waktu kita unit. Amin. Iya. Nah, slide yang berikut. Makanya dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 5 sampai 6, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi jelas firman Tuhan ini mengatakan kepada